Gini Dis. Kita ini Dis, kalau tidak ada aturan Dis, nanti akan terjadi hukum rimba. Itu pernyataan kamu berbahaya loh. Kamu enak loh tinggal di Amerika. Makanya saya bilang negara-negara maju, negara-negara maju seperti Inggris misalnya. Apakah ada di sana undang-undang penistaan agama? Tidak ada. Apakah terjadi chaos? Apakah terjadi apa yang kamu bilang itu hukum rimba? Nggak ada. Orang mau ngomong apa aja nggak masalah. Yang jelas omongan itu nanti diperiksa sama orang. Apakah benar atau ngaco? Kalau ngaco ngapain? Dianggap saja omongan orang gila. Bilang saja kalian takut. Bukan takut Dis. Kamu ini Dis, itu sudah sama kamu memprovokasi lo Dis. Kita ini Dis, tempat tinggal saya ini, kita ini tinggal bukan satu agama aja loh. Banyak loh. Inilah orang muslim. Saudara saya. Kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, kamu ini memprovokasi loh. Tahu nggak? Kamu memprovokasi loh. Ya provokasi loh seperti itu. Tapi kalau orang Islam bahas Kristen, iya silakan. Silakan. Inilah makanya saya bilang munafik. Kau dengar dulu Dis, kalau orang Islam kan saya udah bilang tadi, kalau seandainya ada orang Islam yang menista dengan pembicaraan beda loh. Misalkan sekarang hari ini kan ada tuh komal-komal Islam yang membahas tentang Kristen, ya masuk kalian di sana beda loh kata penistaan dengan pembicaraan. Misal kamu sekarang hari ini, sekarang coba kamu dengar dulu penistaan apa yang saya lakukan. Gini loh Dis, maksud kamu dengar nah, kamu belum selesai kamu dapat potong. Misal kamu komal, bukan komal seperti ini. Nah, misalkan ya kamu melakukan penistaan, itu lain cerita. Kamu mengajak diskusi itu nama. Tergantung siapa yang akan mengatakan itu penistaan. Penistaan itu sifatnya dengar dulu gini loh. Penistaan itu sifatnya subjektif. Dengerin saya coba ya, dengerin. Kalau Islam bilang bahwa di salib ada jin kafir, kalau orang Islam bilang bahwa Yesus itu seorang muslim, itu pasti bukan penistaan dan itu pasti aman-aman saja. Saya tidak bicara karena apa? Karena orang itu, saya tentang bicara undang-undang. Tapi Anda bilang kalau kamu kan sudah masuk ke ranah ini, kamu yang saya katakan tadi, kalau tidak ada undang-undang kita kan bicara umum. Katakanlah siapa yang kamu bilang kalau ada orang penistaan itu kan kalau tidak diatur oleh undang-undang itu akan terjadi hukum rimba Itu maksud saya. Itu kan sudah kita bahas tadi Sultan. Kita sudah bahas itu. Salam sejahtera bagi kita semua saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menonton dan menyimak bagaimana diskusi antara Edis TV dengan para polemikus. Mereka tidak mampu untuk memberikan pertanggungjawaban dari apa yang mereka pahami selama ini. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mendengarkan diskusi ini dengan pikiran yang jernih dan juga hati yang bersih, sehingga teman-teman tidak mudah untuk terprovokasi dan juga tidak mudah untuk memberikan komentar yang negatif, tetapi memberikan komentar yang memang menolong kita dan juga saling memahami perbedaan antara kedua agama besar di Indonesia ini. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menyimak dulu diskusi ini dari awal sampai akhir. Semoga juga boleh menambah wawasan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut ini video diskusinya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan. Kalau kalian punya pertanyaan lagi, silakan. Berikan pertanyaan kalian. Kita berdiskusi kembali. Ya, ada Sultan. Ya, Sultan Muslim bang. Sultan. Ya, selamat malam Edis. Iya, selamat malam. Silakan nyalakan kamera Sultan. Ya, Muslim ya, Sultan ya. Ya. Ya, silakan bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Jelas suara saya Edis. Jelas, jelas. Gitu aja jelas. Nggak perlu didekatkan ke mulut biar nggak pecah-pecah. Silakan. Oke. Jadi saya mau menanggapi ini Edis. Ada berapa judul kamu yang statement kamu ya? Agak sedikit dekat bang, karena terlalu jauh. Coba agak sedikit dekat. Katanya jelas. Nah, jelas. Pas begitu ya, gitu ya. Cek sound, oke. Jadi ada kamu sebelumnya mengatakan dulu ya, pernah tapi saya belum sempat menanggapi. Kalau seandainya di negeri Konoha ini atau di Indonesia hukum tentang penista agama ini ditiadakan. Jadi yang tinggal umat Islam hanya 2 orang aja, tinggal Juma sama Yusuf PA. Ya. Yusuf PI, betul ya? Betul. Ya, itu maksudnya apa? Tolong dijelaskan dulu. Baik begini.
Islam itu masih tetap bertahan karena Islam itu dilindungi dari yang namanya kritik atau pertanyaan terhadap agama Islam itu. Jadi memang begini bang, kebohongan, caranya supaya kebohongan itu bisa bertahan, maka hak berbicara tentang kebohongan itu harus dibungkam. Nah ini yang terjadi. Di mana ada negara Islam, di mana ada satu negara mayoritas umat Islam, maka disitulah ada undang-undang penistaan agama. Karena apa? Karena Islam tahu bahwa Islam itu dalam posisi yang rapuh. Makanya kalau ada orang ngomong Muhammad, ada orang ngomong agama Islam, segera ditangkap polisi. Contoh. Kalau ada orang ngomong tentang Muhammad yang menikahi anak di bawah umur, ya, pasti orang itu dijemput sama polisi. Karena dikatakan penistaan agama. Padahal emang bener Muhammad tuh nikahin anak di bawah umur. Nah ini banyak umat muslim nggak tahu. Seandainya umat muslim tahu, pasti mereka terguncang itu. Mengetahui nabinya menikahi anak di bawah umur 6 tahun. Itu salah satu contoh kecil. Makanya saya bilang, seandainya undang-undang penistaan agama itu dihapus, maka orang-orang yang mempertanyakan agama Islam ini, pasti mereka akan bersuara. Di saat itulah orang Islam pasti tinggal 2 orang, nak, Juma sama Uncu PA. Silakan. Sudah. Silakan. Saya tanggapi ya. Ya, silakan. Oke, jangan dipotong ya. Jadi menurut saya, Dis, kalau seandainya undang-undang tentang penistaan agama ini ditiadakan, saya tadi bicara tentang undang-undang penistaan ya. Jadi maksud kamu, Edis ya, orang-orang baik Islam, Kristen, berapa agama yang ada di Indonesia, itu persilahkan saja, nista-nista aja agama. Misalkan saya nistakan agama Kristen, atau sebaliknya, itu dibiarkan saja. Itu maksud kamu, Dis. Baik. Coba kamu jelaskan, Dis. Saya tanggapi? Ya, tanggapi. Baik, saya jawab ya. Jadi begini, ketika orang bebas berbicara agama, maka memang orang Islam... Iya, ini saya tanggapi. Ya. Saya tanggapi. Mau saya lagi flu nih. Oke. Ini berisik. Baik. Ini. Saya tanggapi ya. Ya. Jangankan nggak ada bang, ada saja orang Islam itu melakukan hal seperti itu. Tapi apakah menjadi ternista? Apakah itu benar? Tadi kan Anda katakan bahwa kalau itu dihapuskan, katanya saya mau jawab. Gimana? Saya boleh jawab? Ya. Seandainya itu dihapuskan, maka orang akan bebas berbicara tentang agama lain. Islam ngomongin Kristen bebas, Kristen ngomongin Islam bebas, betul? Berbicara dengan penista beda loh, Dis. Menistakan, misalkan saya nih, misalkan anggap saja kita berdua ya. Saya menghina ajaran kamu, itu penistaan, atau sebaliknya. Tidak akan terhina. Dengar dulu, saya nak motong bicara kamu ya. Silakan. Ya, misalkan saya hina ajaran kamu yang tidak sesuai, sok tahulah istilahnya, yang tidak ada ilmunya, tentu saya nista agama Kristen, ya sesuai dengan seenak-enak mulut saya lah, seperti itu ya. Jadi kan tidak terjadilah perbuatan yang tidak menyenangkan dari umat lain, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kalau seandainya itu tidak ada undang-undang yang mengatur, Edis, nah bagaimana kejadiannya? Jadi itu sudah benar, negara memberikan sebuah undang-undang mengatur tentang penistaan agama, itu sudah benar tuh, Dis, tidak bisa dibantah lagi. Ya, sedangkan ada undang-undang penistaan agama saja, itu antara ya oknum baik dari umat Islam, baik dari umat Kristen. Saya ini berbicara tentang ini ya, subjektif ya. Nah, itu sudah terjadi gesekan logis. Baik. Betul apa betul itu? Baik, bisa saya tanggapi? Silakan. Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Baik. Ya. Anda tidak membantah pernyataan saya bahwa Islam akan punah. Itu yang pertama. Anda tidak bantah itu. Islam akan punah. Tidak, saya belum masuk ke sana. Oke, Anda belum masuk ke sana. Baik. Ya. Begini. Kenapa akan ada gesekan? Betul, karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah Islam. Karena apa? Karena orang Islam akan marah kalau agamanya dibahas. Pertanyaannya sekarang begini. Lalu bagaimana nanti kalau tidak ada pengaturnya?
Bang, negara-negara maju tanpa ada undang-undang itu negara itu tetap berjalan. Saya kasih contoh negara Inggris. Di Inggris orang bebas mau ngomong agamanya. Anda mau maki-maki nggak masalah. Apakah terjadi satu masalah? Tidak ada. Apakah terjadi satu chaos? Tidak ada. Karena apa? Karena Kristen tidak akan terhina karena kamu menghina Kristen. Karena memang tidak akan ada peluang bagi Anda untuk menghinakan agama Kristen itu. Contoh. Anda mengatakan sesuatu tentang Kristen. Misalnya, oh Kristen itu misalnya, Tuhannya itu misalnya karunggoni. Misalnya Anda bilang begitu. Misal. Maka, apakah Kristen Tuhannya menjadi karunggoni? Tidak. Ketika Anda katakan begitu, orang akan cari tahu. Masyarakat yang dewasa itu tidak akan menanggapi Anda dengan amarah, tetapi menanggapi Anda dengan sebuah pengertian. Dicari tahu, benarkah yang diomongin dia bahwa Tuhannya orang Kristen karunggoni? Ternyata tidak. Maka, ketika itu terjadi, maka masyarakat akan semakin dewasa. Maka percuma Anda keluar-keluar memaki, menista. Toh juga nggak ada yang percaya karena omongan Anda akan menjadi omongan yang sia-sia di udara. Nah, berbeda dengan masyarakat Indonesia karena mayoritas Indonesia ya Islam. Bang, ada lagu itu, orang Islam bikin lagu. Lagunya gini. Sebentar, saya belum selesai. Saya belum selesai ini gimana? Saya belum selesai loh. Gini Dis. Kita ini Dis, kalau tidak ada aturan Dis, nanti akan terjadi hukum rimba. Dis, itu pernyataan kamu berbahaya loh. Kamu enak loh tinggal di Amerika. Makanya saya bilang negara-negara maju, negara-negara maju seperti Inggris misalnya. Apakah ada di sana undang-undang penistaan agama? Tidak ada. Apakah terjadi chaos? Apakah terjadi apa yang kamu bilang itu hukum rimba? Nggak ada. Orang mau ngomong apa aja nggak masalah. Yang jelas omongan itu nanti diperiksa sama orang. Apakah benar atau ngaco? Kalau ngaco ngapain? Dianggap saja omongan orang gila. Bilang saja kalian takut. Bukan takut Dis. Kamu ini Dis, itu sudah sama kamu memprovokasi loh Dis. Kita ini Dis, tempat tinggal saya ini, kita ini tinggal bukan satu agama aja loh. Banyak loh. Inilah orang Muslim saudara saya. Kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, kamu ini memprovokasi loh. Tahu nggak? Kamu memprovokasi loh. Ya provokasi lah kalau seperti itu. Tapi kalau orang Islam bahas Kristen, iya silakan. Silakan. Inilah makanya saya bilang munafik. Kau dengar dulu Dis. Kalau orang Islam kan saya udah bilang tadi, kalau seandainya ada orang Islam yang menista dengan pembicaraan beda loh. Misalkan sekarang hari ini kan ada tuh komal-komal Islam yang membahas tentang Kristen, ya masuk kalian di sana beda loh karena penistaan dengan pembicaraan. Misal kamu sekarang hari ini, sekarang coba kamu dengar dulu penistaan apa yang saya lakukan. Gini loh Dis, saya maksud kamu dengar kamu udah belum selesai, kamu udah potong. Misal kamu buka komal, komal seperti ini. Nah, misalkan ya kamu melakukan penistaan, itu lain cerita. Kamu kan mengajak diskusi nama itu tergantung ya. Siapa yang akan mengatakan itu penistaan. Penistaan ya, itu sifatnya dengar dulu gini loh. Penistaan itu sifatnya subjektif. Dengerin saya coba ya, dengerin. Kalau Islam bilang bahwa di salib ada jin kafir, kalau orang Islam bilang bahwa Yesus itu seorang Muslim, itu pasti bukan penistaan dan itu pasti aman-aman saja. Saya tidak bicara karena apa? Tentang karena orang itu, saya tentang bicara undang-undang. Tapi Anda bilang kalau kamu kan tidak masuk ke ranah ini, kamu yang saya katakan tadi, kalau tidak ada undang-undang kita kan bicara umum. Katakanlah siapa yang kamu bilang, kalau ada orang penistaan itu kan kalau tidak diatur oleh undang-undang itu akan terjadi hukum rimba Itu maksud saya. Itu kan sudah kita bahas tadi Sultan. Kita sudah bahas itu. Kenapa itu terjadi? Karena masyarakat tidak dewasa. Dan kebetulan mayoritas orang Indonesia itu Islam. Ya, sedangkan kamu menginginkan tidak kalau seandainya tidak ada undang-undang penistaan, makanya saya tidak setuju tentang itu. Lidis, kamu setuju apa enggak? Saya memang tidak setuju karena masyarakat Indonesia tidak dewasa. Yang terjadi apa nanti? Yang terjadi kalau ada orang Islam, kalau undang-undang penistaan agama, orang Islam itu sendiri yang menghancurkan agama Islam.
Ini saya pastikan tidak ada nanti orang Kristen yang akan ngomong agama Islam. Orang Islam sendiri yang ngomong tentang agama Islam, dan Kamu disitulah gini, Gis. kehancuran Gis, agama Islam. Kamu jangan gini, Gis. Ya. Gimana? Kamu kalau nunjuk, Gis, banyak loh. Gesekan saya nggak mau cerita, nggak mau ngomong aja. Itu banyak tuh, Dis. Antara Islam dengan Kristen tuh terjadi gesekan tuh banyak tuh, Dis. Iya, Saya masih menjaga karena itu, Dis. apa? Karena orang Islam maunya bahas imannya orang lain. Sementara kalau imannya dibahas, dia ngamuk. Itu yang terjadi nih. Saya kasih aja contoh sebentar. Ya, Saya nggak kasih ada lah. contoh. Tenang dulu, saya kasih contoh. Ketika Abdul Somad berkata bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, maka menurut agama Islam itu bukan penistaan agama. Tapi kalau ada orang Kristen bilang di Ka'bah itu ada setannya, maka kamu telah membuat provokator, kamu ini memecah belah persatuan, kamu ya membuat gesekan di tengah masyarakat, kamu awas lu kamu ya, kamu membuat Kalian baca provokasi aja di bawah, kamu, lihat nih. kamu Kalian kalau punya meretakkan ilmu ya, hubungan, yang di bisa terjadi bawah-bawah perang yang silakan agama. masuk ke Inilah orang Islam. Islam. Kalau kalian punya nyali itu. Ini kerjaan kalian. Ketika kamu mengatakan sesuatu terhadap agama Kristen, kalian akan bersorak-sorak, Kalau bahkan ada kalian yang teriak, kalau ada yang seperti itu, Allah." kan kalian tinggal ini aja itu. Betul tidak? Kalian jawab. Kalian ini masuk ke sana ke bantah statement mereka. Sultan, Ya. coba kamu dengarkan saya. Tidak Udah, pernah gini deh, ada. saya tidak bahas Dengar itu, dulu saya nih, tidak bahas ini, itu deh. dengar, biar Tahu yang kamu dengar, tahu. saya tidak Biar bahas kamu tentang tahu. Abdul Somad, saya tidak bahas tentang itu. Saya cuma itu aja. Nah, Saya kalau dari dibahas Abdul tadi, Somad saya ini, hanya membahas. jangan bahas Abdul Somad. Jangan bahas Abdul Somad. Saya tidak membahas itu. Saya dari tadi nggak ada membahas itu. Saya membahas cuman undang-undang tentang kalau seandainya tidak ada penistaan akan terjadi, ya akan terjadi hukum rimba, itu aja. Jadi saya tidak setuju tentang itu. Karena itu sangat. Itu tidak terjadi buktinya di negara-negara maju. Ada, masa nggak ada? Orang Oke. banyak di. Coba. Ketika ada satu negara di mana di situ orang bebas Apa? menyatakan pendapatnya. Contoh negara Inggris. Nggak ada di situ undang-undang penistaan agama. Anda mau ngomong apa aja Dis. tentang agama terserah. Nggak ada Jangankan buktinya. jangankan penodaan, Dis. Di Indonesia di ini aja, Anda kok Dis. bukan Di begini New loh. Anda mengatakan New Zealand itu kalau masih tidak tahun ada 2022, undang-undang Dis. penistaan itu saudara-saudara agama, saya dibantai loh, Dis. Sultan. Pas hari Jumat, Dis. Kamu mengatakan Jangan kalau salah, tidak kok, ada Dis. undang-undang penistaan agama, maka akan terjadi Jangan chaos. salah. Betul? Malah di Indonesia ini orang Islam itu sudah sangat toleransi sama orang non Muslim. Iya, Kita sangat gini, toleransi. Kamu Iya, aja. gimana? Karena kalau ada gereja dirusak, orang lagi ibadah, dibalik dipecahin kacanya, itulah bentuk toleransinya. Di mana? Di mana, Dis? Punya TV nggak di rumah? Nggak usah yang itu, langsung aja di mana biar saya tanggapi. Kemarin di Cidahu, semua orang Indonesia tahu beritanya. Di mana ada sekelompok orang Kristen sedang ngumpul begitu di sebuah tempat. Datanglah masyarakat ngamuk, dipecahin, dibalikin, salibnya dibanting-banting. Saya nak mengikuti berita yang di Padang aja lah ya. Saya nak mengikuti berita itu tuh. Saya tidak mengikuti. Iya, makanya karena kamu tidak ngikutin berita, makanya kamu ngomong begini. Ya, karena saya orangnya lebih toleransi, saya tidak terlalu fokus ke sana. Itu kan Cuman Anda, karena Anda tidak percaya kemarin dengan ajaran Muhammad. bukan sedep. Nah, itulah kamu tidak percaya mengatakan orang Menurut menjadi ajaran orang tidak Muhammad, percaya. apa yang harus Anda perbuat jika Anda menjumpai Yahudi dan Nasrani? Saya menempatkan sini biasa aja. Itu tanda bahwa Anda tidak percaya sama Muhammad. Dari mana kau tahu? Menurut Muhammad, kalau Anda bertemu Yahudi dan Nasrani, maka yang harus Anda lakukan itu adalah mendesak mereka, mempersempit jalan mereka. Oh, kalau mereka yang cari lawan, misalkan ada peperangan, Nggak ada iyalah, di tapi situ kalau mereka cari lawan. dengar dulu, Dis. Kalau orang-orangnya rese, iyalah. Tapi kalau mereka Tidak ada di banyak situ dikatakan mereka kenyataannya, rese. Dis, kenyataannya saya di saudaranya banyak non Muslim yo. Ipar saya Kok ada Anda Muslim ngomong loh, Kristen apa loh. sih, gimana sih? Ya, kenyataan di sini kita Anda damai-damai ini aja dengar dulu. kok. Anda ini sudah melakukan argumentasi cacat logika. Kenapa saya katakan begitu? Kita hidup di kenyataan loh, Dis. Kita nggak bersaringan teori loh, Oke, Dis. Anda Kerja ngomong banyak nah, di sini loh, Anda Dis. berbicara diri Anda atau Anda berbicara mengenai ajaran Muhammad? Ini ajaran Nabi Muhammad, kita sangat toleransi. Saya tunjukkan saja hadisnya gimana.
Ya tunjuklah, tahu lah saya hadisnya itu. Baik, Itu kan saya cuma tunjukkan peperangan hadisnya itu. ya. Saya tunjukkan hadisnya. Bahkan Anda itu diwajibkan untuk memerangi orang Yahudi dan orang Yahudi. Bahkan Anda adalah mesin pembunuh orang Yahudi. Itulah agama Islam, biar Anda tahu. Itu kamu fitnah tuh Edis kalau seperti itu kau Fitnah ngomong lagi dia. katanya. Lah Baik. iyalah. Terus kenyataan saya nggak diperang. Yang Saya memerang akan itu tunjukkan. yang menjajah itu orang Kristen itu Indonesia memang ini luar dijajah biasa. selama 250. Itu fakta loh Dis. Indonesia ini dijajah 250 tahun. Portugis menjajah Indonesia itu orang Kristen. Itu yang membantai itu jutaan umat manusia dari Nazi, Hitler, Jerman itu orang mana tuh? Islam apa Kristen itu? Itu fakta loh Dis. Baik, saya tanggapi. Ya tanggapilah. Baik, makanya saya bilang alasan Anda masih Islam itu karena Anda punya pola berpikir yang sudah Makanya tidak mau kamu tuh saya banyak lagi fitnah jawab, tentang Iman. orang Bolehkah putih, saya makanya menjawab? kamu negeri. Ya, Apakah boleh jawab. saya menjawab? Ya jawab. Alasan Anda masih Islam adalah karena Anda punya pola pikir yang cacat. Bukan hanya Belanda saja yang menjajah Indonesia. Jepang juga pernah melakukan penjajahan terhadap Indonesia. Saya adalah seorang peneliti sejarah. Waktu saya SMA, Ya. saya itu Kamu SMA di mana? adalah... Ini saya lagi ngomong, Anda bicara SMA. terus gimana ini? Bolehkah saya Ya bicara? SMA di mana kamu? Kan boleh nanya kan? SMA-nya di Lampung saya. Nah, Lampung. Itu banyak muslim apa non muslim? Banyak muslimnya. Aman kan kamu kan? Damai situ kan? Ya karena mereka tidak menjalankan agama Islam. Ini kita mau bahas apa ini? Anda mau lari kemana-mana tema kita ini? Yaudah lanjut, tapi kenyataan kamu aman kan? Saya pada waktu itu mewawancarai seorang kakek-kakek yang dia hidupnya di zaman Belanda. Dia bilang begini sama saya, dulu zaman Belanda itu penjajahannya tidak separah di zaman Jepang. Yang parah itu Jepang. Kalau Belanda, kami masih dididik, masih diajarin cara baca. Parah atau Bahkan tidak parah, Des, tetap aja penjajah, Des. ini saya Iya. boleh bicara. Kenapa Anda ketakutan ketika saya bicara? Kenapa? Enggak, saya biasa aja, Des. Itu fakta loh, Des. Baik, sekarang Itu begini. fakta. Sekarang Ya. begini, ketika Jepang menjajah Indonesia, bahkan itu ada yang namanya Romusa, kerja paksa itu. Apakah kamu mau katakan bahwa itu ajaran agama Shinto? Woi berisik kalian di bawah. Kalian kalau punya ilmu naik ke komal-komal Islam. Si Sultan Bantah ini tuh. diajak ngomong Dan di bawah, tapi gelagap. berisik tuh. Sultan, Ya, lanjut. saya Ya. ngomong sama kamu ini, kamu nggak usah pedulikan komentar. Ketika Jepang menjajah Indonesia, Jepang itu Ya. mayoritas Shinto. Apakah kamu mau mengatakan, apakah kamu mau simpulkan bahwa itu ajaran agama Shinto? Tidak. Mereka menjajah bukan dengan motivasi agama. Nah, begitu juga Belanda. Ketika Belanda datang ke Indonesia, ya, bukan atas dasar motivasi agama yang mendasari mereka untuk menjajah bangsa lain. Nah, seperti misalnya ada seorang Islam. Orang Islam ini contohnya misalnya orang Islam ini contohnya maling ayam. Apakah dia maling ayam itu atas dasar agama Islam? Tidak. Makanya kamu harus bedakan motivasi yang dilakukan atas dasar agama kamu ya, Dis, ya. dengan motivasi yang dilakukan atas Framingmu dasar pintar, bukan Dis. agama. Hebat Sekarang kamu, saya Dis. lanjutkan kembali. Masalah Islam itu adalah saya tanggapi ini saya dulu mau dong. ngomong. Ini kamu Saya ketakutan tanggapi ini dulu. luar biasa kamu kebanyakan, ketakutannya Dis. menutupi agama Kamu Islam kan? ngomongnya Ini salah saya satu tanggapi. niat kamu Kamu takut menutupi saya agama jawab Islam. kan? Nih, Kamu takut saya saya jawab akan kan? tunjukkan kepada kamu. Saya jawab dulu. Tenang, Saya tanggapi saya dulu. akan balikan kepada Saya kamu. tanggapi dulu ya. Ini adalah bukan teman-teman, ini sebentar bahasan lagi kita. saya di-kick nih, kawan. Saya nggak bahasan itu. Sebentar lagi saya Nih, di-kick. saya tunjukkan kepada kamu bahwa Saya Islam itu tanggapi adalah dulu ya, mesin Dis, ya. pembunuh orang Yahudi. Nah, Dis, saya kamu baca tanggapi ini. dulu ya. Coba Saya kamu baca tanggapi ini. dulu. Saya tanggapi dulu. Nanti. Ini hadisnya bahwa agama Islam itu adalah mesin pembunuh orang Yahudi. Coba dengar. Ini teman-teman ya. Lihat. Ini dia takut kita Telah tanggapi. bercerita kepada kami, Takut abis kita ini kamu jawab ya tanggapi. teman-teman ya. Telah bercerita kepada kami, dia akan Islam dan mengalihkan. seterusnya dan Ini seterusnya, pengalihan mengabarkan ini saya kepada tahu kami. nih. Ini Perhatikan trik edis saya udah lama nih ikut komal itu. Tidak Ini akan triknya cara datang hari edis TV kiamat Sida Butar hingga kalian untuk memerangi memutarbalikkan orang-orang fakta. Yahudi. Dia sangat penting, Hingga sangat pintar batu memframing ini. yang dibaliknya Artinya teman-teman hingga semua, batu yang dibaliknya benar, bersembunyi ya, seorang yang Yahudi datang, yang akan menjajah berkata, itu rata-rata wahai orang-orang Muslim, Kristen semua. ini Yahudi di belakang Belanda bunuhilah dia. 250 Ini ajaran tahun agama Islam. menjajah Indonesia. Itu Kristen, tidak ada Islam, kawan-kawan. Hitler
ya itu membantai ini berapa banyak orang di Eropa. Inilah hadis yang Itu Nazi, mengatakan itu bahwa tekanan, itu sejarah, itu orang bukan orang Muslim Islam itu, itu teman-teman. bahkan Itu Kristen batu itu. saja akan memberitahu bahwa di belakangnya ada wahyu. Mana ada orang Islam tidak ada, teman-teman. Ya, coba baca ini. Jadi Edis takut itu membahas itu. Coba baca ini. Pasti dialihkan, teman-teman. Sebentar lagi saya dikit nih kawan-kawan. Hitung aja lah. Nekat yang nyata. Coba Anda baca Betul ini. teman-teman. Kamu yang nekat Edis. Ya, nanti Tidak bicara akan Edis. Kamu aja terjadi nggak bisa hari baca Edis. kiamat sehingga umat Muslim memerangi Wahyudi. Orang-orang Wahyudi, Islam akan Wahyudi, ngomong yang membunuh benar. Wahyudi, sampai Wahyudi sembunyi di balik batu dan pohon. Lihat tuh, kalamnya Namun tuh ya batu Allah dan pohon sudah berkata, diindikan wahai sama Allah Muslim, tuh. wahai hamba Allah, Wahyudi, Wahyudi, inilah ngomongnya udah nggak Wahyudi benar tuh, belakang teman-teman. bunuhilah dia. Ini ajaran Wahyudi, agama kamu Wahyudi. ini. Apa itu? Kok kamu tidak percaya? Dia sudah tidak stabil Edis nih. Kok tidak Nggak bisa stabil? Saya nggak bisa saya menunjukkan tanggapin. Dis, balikin dalil-dalilnya. kameramu, Dis. Kamu bawa Belanda. Balikin dulu kameramu. Tapi kan kita bicara tentang apa hubungan dengan undang-undang yang tadi. Lihat Dis, ya 250 tahun Indonesia dijajah, dibantai nenek moyang kita, mengeruk hasil bumi kita di Indonesia. Belanda jauh-jauh datang ke Indonesia. Itu agamanya Kristen Dis. Kalau mereka patuh dengan ajaran Yesus, patuh dengan Justru ajaran Bibelnya, mereka punya hati nurani. justru mereka tidak itu udah melakukan apa yang maling loh, diterapkan maling di di dalam Indonesia ini Bible. loh Dis, maling loh Dis. Sudah mengambil keruk harta kita, dibawa ke negara mereka, bangun itu. Mana Iya, Pak mereka Dis? justru karena mereka, Apakah mereka tidak punya agama? Dis? apakah mereka punya agama, melakukan Dis? itu Agama atas mereka dasar Bible? Kristen, Dis. Mana Dis? Ya, inilah yang Ribuan datang menyebabkan ke sini, kamu Dis. masih Islam Yang karena kamu kedua, berpola Dis. pikir seperti Ya. itu. Yang kedua, berapa banyak tuh? Apakah Hitler, Jerman itu membantai ribuan jutaan orang? Apa mereka tidak menyadari? Apa mereka tidak baca Bibel yang membunuh itu adalah Ya, tidak baca. Apakah mereka sudah yakin karena sudah ditebus dosanya oleh Tidak Tuhan membaca, Yesusnya? karena justru karena mereka tidak membaca. Kalau mereka membaca, mereka tidak melakukan. Kurang ajar karena mereka tuh Dis. Makanya Dis, kamu tuh jangan sekali-sekali mengatakan Islam ini mengharamkan darah Kamu orang. itu Tidak ada, ditonton Dis. oleh orang-orang, Sultan. Kamu itu melakukan kecacatan berpikir. Kamu yang kecacatan bibir, kamu punya framing. Saya tidak Dis. melakukan Yang pertama kamu kecacatan tuh berpikir. sudah melakukan satu Saya apa, tidak mengatakan mengukur Islam bahwa dari apa ya, yang dilakukan orang Islam. seandainya undang-undang penistaan apa ditiadakan itu kan tidak benar lagi itu Dis. Ya, diskusi itu yang Kamu kok lari benar. kemana-mana? Apakah kamu mengukur Islam dari apa yang ditulis dalam hadis dan Quran atau dari apa yang dilakukan oleh tetanggamu yang Islam? Kamu aja sering mengatakan, ya itulah ajaran Islam. Ada umat, karena memang ada tertulis seperti itu. tertulis mana? Kamu mengatakan Tertulis ada di dalam gereja yang ajaran dibakar. agama Itulah Islam bahwa ajaran orang Islam harus Contoh yang di membenci Padang, orang Wahyudi. ada orang lagi ibadah diserang. Itulah ajaran Islam. Ternyata di Itu Padang memang nggak itu semua ajaran agama Islam ternyata itulah tidak ajaran seperti itu. agama Islam. Nah, itulah kamu itu. Duh. Coba Ketika seandainya, kamu mengatakan kepada saya dengar, Dis. Logikanya bahwa aja, Dis. Belanda menjajah Indonesia, mana Ya. dalilnya di dalam Bible bahwa orang disuruh menjajah bangsa lain, jajahlah bangsa Indonesia? Nggak ada. Mana dalilnya keruklah kekayaan bangsa lain? Tidak ada. Kenyataannya Dis, ya Bagaimana orang Anda Belanda datang menyimpulkan ke Indonesia, sesuatu bukan dalil, bukti bukan dengan dalil. cara yang Mereka- demikian? Pantaslah Kamu gini. Anda masih Islam. Diam kamu Dis, ya. Mereka Gimana mengeruk Anda ini? harta orang. Tapi kalau saya mengeruk tunjukkan hasil bumi dalilnya orang di sini, di dalam apakah hadis mereka tidak bahwa ada yang seorang melarang muslim ajaran agama tidak mereka akan gitu, terjadi Dis? hari kiamat sampai seorang muslim membantoi orang-orang Nah, Wahyudi. kemana-mana Ada kan dalilnya lihat teman-teman, nggak dalam kemana-mana kalau nggak nyambung kan kawan. Nggak Betul kan? nyambung. Makanya saya bilang, hapuslah hadis-hadis yang menyebabkan orang Islam membenci Yahudi Makanya dan Nasrani. teman-teman, ya Islam itu tidak pernah membenci teman-teman. Kita Islam ni ratal amin. Kalau kita tidak diperang kita aman-aman saja. Kalau kita tidak Tidak diperang ada kita hadis aman-aman yang bilang saja. begitu, ngarang saja Kita Anda aman-aman ini. saja. Kenyataan kita nggak ada ganggu. Panik dia sih. Apalagi hari ini loh Dis. Ya, orang tidak membenci orang ibadah orang. Gini yang penting saja, hari ini saya sudah mau berakhir acara saya. Gini, saya pesan sama kamu begini. Kalau kamu mau membahas agama Kristen, bahaslah Bible dan apa yang tertulis, apa yang diajarkan di dalam Bible itu. Ketika saya membahas agama tidak Islam, membahas Kristen, tenang. Dis. Ketika saya membahas agama Yang membahas Islam, itu kamu loh, saya Dis. tidak akan menggunakan orang Islam sebagai dalilnya. Karena sebagian orang besar orang Islam itu tidak menjalankan agama Islam.
Padahal Kalau saya orang tadi Islam menjalankan menanggapi agama judul Islam, kamu tadi, Lidis. maka negara Saya mau ini pertanyakan harus kamu. bersyariatkan Islam. Kamu mengatakan berhentilah mentuhankan Nabi Muhammad. Saya Kalau tanya orang satu Islam jaga kamu. menjalankan Apakah kamu agama bisa Islam, menunjukkan? Kalau kamu negara tidak bisa menunjukkan, Indonesia berarti sudah kamu pembohong. bubar. Berarti kamu pendusta, Lidis. Ya. Coba kamu kalau orang Islam menjalankan agama Islam, negara Indonesia bubar. Pancasila diganti dengan tidak syariat ada Islam satu itu. orang umat Muslim yang menuhankan Nabi Muhammad itu tidak ada. Nah, itu Anda kamu tidur di setuju bawah atau sana, fitnah? ngomong terus. Nah, dikit kan kawan-kawan, Tidur sana di bawah sana. Orang saya ngomong juga nggak kamu dengar itu. Anda suruh gantian saja tidak bisa. Inilah kecacatan-kecacatan logika, teman-teman. Bagaimana Anda mengukur Kristen dari orang Belanda? Aneh Anda itu, aneh. Gara-gara Belanda menjajah Indonesia, maka kesimpulannya Kristen agama Belanda. Begitu banyaknya Muhammad yang ada di tahanan KPK. Namanya Muhammad itu gimana? Iya. Coba Anda periksa itu. Di rutan KPK itu, berapa banyak orang yang namanya Muhammad? Apakah saya mau simpulkan bahwa itulah ajaran agama Islam? Bagaimana Anda punya pola pikir seperti itu? Pantesan Anda masih Islam. Tapi Islam adalah apa yang tertulis di dalam Quran dan hadis. Kristen adalah apa yang tertulis di dalam Bible. Jelas sekali di dalam hadis itu. Tidak akan datang hari kiamat sampai kalian membantoi orang-orang Yahudi dan orang-orang Wahyudi. Bahkan sampai mereka bersembunyi di balik pohon dan batu. Pohon itu akan berkata kepada Muslim, "Wahai hamba Allah, inilah Wahyudi di belakangku, bunuhlah dia." Itu ajaran agama. Kata-kata tidak akan terjadi hari kiamat sampai seperti itu adalah sebuah propaganda. Karena mereka itu merindu-rindukan datangnya hari kiamat. Demikian diskusi yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama, saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan apa yang kita dapatkan boleh menambah wawasan kita dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita terus berdoa agar melalui platform media sosial ini dipergunakan dengan baik, terkhusus dalam memberitakan iman kekristenan di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia memang penuh dengan kesalahan, kekhilafan, dan bahkan dosa kita. Tetapi karena pelanggaran Adam dan Hawa sehingga kita sebagai keturunan mereka, maka kita juga mendapatkan yang namanya hukuman tersebut. Tetapi Allah bukan hanya penghukum, tetapi Ia juga mengasihi manusia. Buktinya Ia menyampaikan nubuatan itu kepada para nabi-nabi, di mana mereka akan terus berkumandang tentang kedatangan seorang Mesias yang akan menderita dan juga melunaskan hutang dosa seluruh umat manusia. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan firman Tuhan yang jelas sudah mengatakan bahwa dosa harus diselesaikan dengan darah, karena firman Tuhan mengatakan tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sehingga para nabi-nabi imam dalam perjanjian lama mereka melakukan bagaimana mereka mempersembahkan kurban yang sempurna dan tak bercacat celah untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Namun itu semua hanya sementara, tetapi kurban yang kekal, kurban yang sempurna sekali untuk selamanya, yaitu yang sudah dinubuatkan juga oleh para nabi bahwa akan datang dan lahir seorang penyelamat dari keturunan perempuan. Terbukti bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini melalui seorang perawan yang bernama Maria, di mana ia mengandung dan bahkan melahirkan anak yang suci dan harus dinamai Yesus. Dan dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi kalau siapa yang percaya kepada Kristus, maka kita mendapatkan pengampunan dosa dan hidup kita diselamatkan melalui iman kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal itu sudah digenapi bahwa Yohanes mengatakan inilah anak domba Allah, artinya dialah
kurban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Yohanes mengatakan dalam keadaan sadar dan sukacita bahwa dia menunjuk pada diri Yesus bahwa inilah anak domba Allah, bahwa dialah kurban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita sebagai umat percaya kepada Kristus tidak lagi percaya kepada kurban-kurban yang dipersembahkan atau yang disembeli setiap tahunnya yang dilakukan oleh saudara kita para polemikus. Tetapi di satu sisi kurban kita adalah Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan mengatakan sudah selesai. Artinya bahwa semua dosa-dosa manusia sudah diampuni melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Setelah ia mengatakan sudah selesai, lalu ia mati dan dikuburkan sesuai janjinya. Pada hari yang ketiga ia hidup kembali dan ia menyatakan dirinya kepada para pengikutnya selama 40 hari dan memberikan janji kepada mereka bahwa pergilah ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik, yaitu baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Tuhan Yesus sudah jelas memberikan suatu perintah bagi kita bahwa tujuan mereka, orang-orang yang percaya kepadanya, akan mendapatkan pengampunan dosa dan hidupnya diselamatkan. Jadi kalau kita percaya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita mendapatkan 3 hal. Yang pertama, dosa-dosa kita yang dulu, sekarang, dan selamanya sudah diampuni melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Lalu yang kedua, kuasa Roh Kudus akan tinggal diam dalam hidup kita untuk memimpin, membimbing, dan mengarahkan kita untuk semakin hari semakin mengerti kebenaran dan melakukan kebenaran Injil di dalam Kristus Yesus. Lalu yang ketiga, roh atau kuasa setan tidak akan mampu mengganggu kita sebagai orang yang percaya kepadanya, karena kita sudah diberikan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga roh setan pun tidak akan mampu untuk mengganggu orang yang percaya kepadanya. Karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari kita percaya kepada Kristus Yesus yang sudah menyediakan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan hanya melalui Dialah maka kita mendapatkan pengampunan dosa dan hidup kita diselamatkan. Dan satu jiwa yang percaya kepada Kristus, maka malaikat surga akan bersorak-sorai dan seisi rumah mendapatkan pengampunan dosa dan hidupnya diselamatkan. Semoga melalui kesaksian, melalui diskusi ini, kita boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk menjadi pengabar Kristus Yesus. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.